Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang operasi himpunan yang merupakan bagian dari seri video pembelajaran matematika diskrit. Kita flashback ya sekilas definisi tentang himpunan. Yang pertama bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, benda atau objek dalam himpunan disebut sebagai elemen atau anggota himpunan. Mudah-mudahan teman-teman masih mengingat ini dari video pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga, objek atau elemen himpunan ditulis dengan menggunakan sepasang kurung kurawal seperti ini. Nah, contoh dari himpunan nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya himpunan B terdiri dari elemen 1, 3, 5. Kemudian himpunan R terdiri dari elemen A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan A, C. Kemudian himpunan A terdiri dari elemen A, B, C, D. Jadi, suatu himpunan bisa berisi dari elemen tunggal, juga bisa berisi dari himpunan lain. Berikutnya kita pelajari flashback mengenai penyajian dari himpunan. Kurang lebih nanti ada sekitar 4 cara untuk menyajikan himpunan, yaitu mengenumerasi elemen-elemennya, kemudian menggunakan simbol-simbol baku, kemudian menyatakan syarat keanggotaan dan menggunakan diagram Venn. Untuk jenis-jenis himpunan kita ulas lagi ya, yaitu himpunan bagian atau subset, kemudian ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, kemudian ada himpunan sama atau equal, kemudian ada himpunan lepas, selanjutnya ada himpunan ekuivalen atau equal set, dan ada himpunan komplement atau komplement set. Mudah-mudahan materi ini juga teman-teman masih ingat, tidak saya ulas lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang operasi himpunan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan mahasiswa nantinya dapat memahami dan mengimplementasikan operasi himpunan, seperti irisan, gabungan, selisih, komplement. Nah, komplement ini mirip dengan materi sebelumnya ya. Kemudian juga beda setangkap. Mahasiswa diharapkan juga dapat mengerjakan soal-soal terkait dengan operasi himpunan ini. Nah, kita masuk ke operasi himpunan yang pertama, yaitu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B merupakan himpunan yang dimana setiap anggotanya terdapat di himpunan A sekaligus atau dan juga terdapat di dalam himpunan B, atau himpunan yang anggotanya terdapat di kedua himpunan tersebut. Misalnya kita punya himpunan A dengan elemen A, B, C, D, E, dan himpunan B dengan elemen B, C, F, G, H. Nah, pada kedua himpunan di atas terdapat dua anggota yang sama, yakni B dan C. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa irisan himpunan A dan B merupakan B dan elemen B dan C ya. A dan B besar, kemudian elemennya B dan C-nya kecil. Atau ditulis dengan seperti ini. A irisan B adalah elemen B dan elemen C. Kita lanjutkan. Yaitu mengenai irisan. Ini lanjutan dari sebelumnya yang dinyatakan dalam diagram Venn. A irisan B atau dibaca himpunan A irisan himpunan B dengan diagram Venn A irisan B juga bisa dinyatakan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi nanti di sini merupakan himpunan A dan di sini merupakan himpunan B dan ini adalah semesta himpunan yang dibicarakan. Kemudian A irisan B adalah bagian yang diarsir ini atau yang menjadi anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Irisan dinotasikan dengan A irisan B ya. Dengan definisi ya. Ini A irisan B adalah X ya, di mana X adalah anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B.
Selanjutnya kita pelajari tentang gabungan atau operasi himpunan gabungan. A gabungan B dapat ditulis seperti ini. Kalau tadi simbolnya seperti N ya, sedangkan ini simbolnya seperti U. Jadi nanti ini kebalikannya. A gabungan B didefinisikan sebagai X, di mana X adalah anggota himpunan A atau X adalah anggota himpunan B. Kalau tadi menggunakan operator dan, kali ini menggunakan operator atau. Sebagai contoh, himpunan A memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B memiliki elemen 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Ya, jadi nanti X-nya ini adalah elemen yang ada pada himpunan A dan juga atau ya elemen yang ada pada himpunan B ya. Mungkin akan lebih jelas dengan gambaran diagram Venn seperti berikut ya. Apabila operasi himpunan gabungan ini dinyatakan dalam diagram Venn ya, maka nanti yang diarsir keduanya ya. Jadi nanti yang merupakan irisan juga merupakan gabungan ya. Yang merupakan anggota A saja itu juga nanti dianggap sebagai gabungannya. Setelah dioperasikan menggunakan gabungan, maka nanti himpunan A dan anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah semua anggota yang dimiliki pada anggota himpunan A dan juga pada anggota himpunan B. Lanjut ya, kita pelajari operasi himpunan selisih. A selisih B dapat ditulis dengan notasi berikut. A strip seperti tanda minus ya, kemudian B. Didefinisikan sebagai X ya, di mana X adalah elemen himpunan A dan X bukan elemen himpunan B. Nah, jadi nanti ya tidak berlaku operasi bolak-balik ya. A selisih B bukan B selisih A ya, karena nanti ada operasi seperti ini ya. Definisinya seperti ini. Sebagai contoh, himpunan A elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sementara himpunan B elemennya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Maka A selisih B adalah 1 dan 4 ya. Jadi nanti yang dicek adalah elemen elemen himpunan A yang bukan anggota elemen himpunan B. Jadi nanti kalau kita periksa ya, di sini untuk 1 ya, ini tidak ada di B. Kemudian 2 ada, 3 ada, 4 tidak ada. Sehingga nanti di sini disebut sebagai selisihnya. Kemudian 5 di sini ada ya. Nah, untuk 7 dan 11 walaupun ini tidak sama dengan A, namun demikian di sini adalah elemen pengurangnya sehingga nanti ini tidak dimasukkan sebagai hasil dari operasi himpunan A selisih B atau A minus B ya. Sehingga nanti yang dihitung adalah bagian-bagian atau elemen-elemen A saja yang tidak ada pada bagian-bagian atau elemen-elemen pada himpunan B. Nah, untuk operasi himpunan selisih ya, jika digambarkan dengan diagram Venn nanti kurang lebih akan seperti ini. Di mana himpunan A yang tidak sekaligus menjadi anggota himpunan B, itulah nanti yang dianggap sebagai selisih himpunan. Jadi nanti diagram Venn yang diarsir pada bagian A saja, yang terpotong dengan B nanti tidak ikut diarsir. Lanjut kita pelajari operasi himpunan komplement. Komplement himpunan A terhadap himpunan semesta S adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A ya. Dinotasikan dengan A C superscript ya, atau A dengan topi di atasnya ini ya. Sebagai contoh, A adalah himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan dengan seperti berikut. A komplement adalah X, di mana X adalah anggota himpunan semesta, tapi X bukan anggota himpunan A ya. Jadi nanti yang menjadi bagian dari himpunan semesta ya, tapi tidak merupakan bagian dari himpunan A ya. Atau didefinisikan seperti ini ya. Komplement A
itu adalah X ya, di mana X adalah elemen dari U ya, elemen semesta U ya, tapi X bukan elemen ini ya, himpunan A ya. Nah, jika digambarkan menggunakan diagram Venn ya, maka A elemen ya, A komplement ya, nanti adalah bagian yang ada di semesta ini, tapi yang bukan dari himpunan A ya. Nah, contoh komplement ini sebenarnya sudah dicontohkan pada video pembelajaran sebelumnya, tapi untuk memperjelas mari kita bahas contohnya. Nah, di sini misalnya kita punya semesta U ya, dengan elemen himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita punya himpunan A dengan elemen 1, 3, 7, 9. Maka A komplemennya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Ya, jadi nanti elemen semesta U yang bukan anggota himpunan A. Nah, itu akan menjadi nilai dari A komplemennya. Di sini kita cek ya, 1, 3, 7, 9 ya. Yang bukan 1, 3, 7, 9 maka dia akan menjadi A komplement. 2, 4, 5, 6, 8 ya. 9 tidak. Nah, notasinya apabila A didefinisikan sebagai X anggota dari himpunan semesta, di mana X habis dibagi 2. Ini didefinisikan aja ya. Kemudian ini contoh lain ya, berbeda dengan sebelumnya ya. Maka A komplementnya ya, jadi nanti kalau di awal ya A-nya didefinisikan seperti ini ya. Sementara kita punya definisi baru dari himpunan A, yaitu X adalah anggota himpunan semesta, di mana X-nya habis dibagi 2. Jadi A-nya adalah yang tidak habis, A komplementnya adalah elemen-elemen dari semesta yang tidak habis dibagi 2. Karena apa? Yang habis dibagi 2 itu sudah menjadi himpunan dari A ya. Sementara komplemennya adalah kebalikannya yang bukan dari himpunan A, yaitu yang tidak habis dibagi 2, yaitu bilangan ganjilnya ya. Lanjut kita pelajari mengenai operasi himpunan beda setangkap. Operasi himpunan beda setangkap dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Untuk notasinya nanti menggunakan seperti ini ya, tanda lingkaran, kemudian di dalamnya ada tanda plusnya ya. Notasi A setangkap B ini adalah sama dengan persamaan A gabungan B minus A irisan B. Sama dengan juga A min B gabungan dari B min A. Ya, jadi nanti ini akan menjadi operasi himpunan setangkap. Misalkan kita punya himpunan A dengan elemen 2, 4, 6 dan himpunan B dengan elemen 2, 3, 5. Maka A beda setangkap dengan B sama dengan 3, 4, 5, 6 ya. Nah, nanti kita cek diagram Venn-nya ya. Nah, untuk diagram Venn-nya ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Digambarkan seperti ini. Jadi A beda setangkap dengan B adalah ya anggota himpunan A yang dan anggota himpunan B yang tidak menjadi anggota dari keduanya ya. Jadi nanti ini digabungkan ya, tapi tidak yang merupakan irisan ya. Jadi nanti kan seperti ini ya. Nah ini ya, A gabungan B ya dikurangi A irisan B. Jadi nanti pengurangnya adalah di sini A irisan B-nya. A irisan B nanti dikurangi. Ini digabungkan ya A dan B-nya, kemudian dikurangi dengan A irisan B ya. Atau dinyatakan di sini ya A min B ya digabungkan dengan B min A ya. Jadi nanti kalau kita cek operasi minus ya, kita cek ya. Atau minus itu operasinya tadi adalah selisih ini ya. Jadi A minus B ya digabungkan dengan nanti B minus A. Jadi nanti di sini saja dan di sini saja. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini.
seperti ini, beda setangkap ya. Kita lanjutkan pelajari mengenai manfaat dari mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari himpunan diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Karena dalam hidup, logika memiliki peran penting karena logika berkaitan dengan akal pikir. Banyak sekali nanti kegunaan logika, antara lain yang pertama membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Selanjutnya nanti akan menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Selanjutnya, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Selanjutnya, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Selanjutnya, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal dari operasi himpunan. Yang pertama, kita mendapatkan beberapa kondisi seperti ini ya. Yang pertama, himpunan A, itu elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elemen B, operasi himpunannya adalah 2, 3, 6, 7, 8. Selanjutnya, untuk himpunan C, elemennya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan ya, yang pertama A irisan B itu nanti berapa ya? A irisan B kira-kira di sini ada 2, 3, nah 2 dan 3 saja ya. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya 2 dan 3. Kemudian B irisan C, teman-teman coba dianalisis. Ini jawabannya apa ya? Oke, 3 detik. Nah, B irisan C. B irisan C ya, nanti jawabannya adalah 6, 7, 8. Kemudian berikutnya A irisan C. A irisan C jawabannya apa? Silahkan dijawab dalam 3 detik. Nah, nanti A irisan C adalah 4 dan 5. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin lebih sulit ini ya. A irisan B irisan C. Ya, sekaligus irisan ketiga-tiganya. Jawabannya silahkan coba dijawab dalam 5 detik. Nah, jawabannya adalah kosong ya. Tidak ada nilai-nilai elemen dari A, B, C yang sama secara bersama-sama. Di sini didapatkan himpunan kosong. Kita lanjut dengan contoh soal dari operasi himpunan. Nah, yang pertama kita definisikan sejumlah himpunan A, B, C lagi ya, dengan nilai A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elemen B 2, 3, 6, 7, 8 dan elemen C 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita diminta menentukan A gabungan B berapa. Coba ditebak dalam 3 detik. Nah, A gabungan B adalah elemen-elemen A digabungkan dengan elemen B ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan lagi ya, tapi yang kembar tidak ya. Di sini yang belum ada sampai 5 adalah 6, 7, 8. Kemudian bagaimana dengan B gabungan C? Silakan dijawab dalam 3 detik. Nah, B gabungan C adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya bagaimana dengan A selisih C? Silakan dijawab dalam 3 detik. Nah, A selisih B jawabannya adalah 1, 2, 3. Selanjutnya kita lihat untuk A beda setangkap dengan C. Silakan dijawab dalam 5 detik. Nah, A beda setangkap dengan C jawabannya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, silakan
diulang-ulang ya soal ini sehingga nanti teman-teman benar-benar paham. Contoh lain, misalnya dalam sebuah kelas terdapat 38 orang mahasiswa. 24 orang gemar pemrograman dan 30 orang gemar edit video dan 16 orang gemar keduanya. Tentukanlah banyaknya mahasiswa yang gemar pemrograman saja dan yang gemar edit video saja. Berapa jawabannya? Silahkan coba dijawab dalam 5 detik. Nah, jawabannya ya, kita analisis dulu. Yang pertama, pemrogramannya ada 24. Kemudian edit video ada 30. Selanjutnya yang suka keduanya ada 16. Sehingga jumlah mahasiswanya ada 38. Ingat 38 bukan penjumlahan dari semua ini ya, tapi berdasarkan informasi yang ada pada soal ya. Nah ini ya. Nah yang ditanya yang pertama adalah yang suka pemrograman saja ada berapa ya. Kita analisis. Kemudian yang edit video saja ada berapa. Silakan coba sambil dijawab ya. Nah, kurang lebih yang pemrograman saja adalah 24 dikurangi 16. Karena yang suka keduanya, ini adalah irisannya. Sehingga nanti kalau kita pengen tahu yang pemrograman saja, artinya yang menyukai pemrograman, tapi tidak sekaligus menyukai edit video ya. Nah, karena yang menyukai keduanya kan ada 16 ya. Kemudian berikutnya yang edit video saja, tentu dengan cara yang sama, 30 dikurangi 16 sehingga nanti didapatkan angka 14 ya. Dengan demikian himpunan semestanya adalah S ya, adalah 8 tambah 14 tambah 16 tambah 0. Nah, 0 ini adalah yang bukan himpunan edit video saja atau edit edit video ataupun pemrograman ya, atau yang merupakan dari komplemennya ya, komplemen A ataupun komplemen B ya. Nah nanti kurang lebih seperti ini ya, semestanya nanti ada di sini yaitu 38 ya. Tidak ada yang tidak menyukai di antara keduanya. 16 ini irisannya. Program saja nanti yang suka program saja, video saja yang suka video saja. Sedangkan yang tidak memilih keduanya ini nilainya 0 ya. Nah, silahkan coba pahami ya beberapa diagram Venn ini ya, sehingga nanti teman-teman akan memahaminya ini ya secara tidak sadar ya. Bahwa A gabungan B min C itu nanti kurang lebih seperti ini ya. A gabungan B dikurangi C, selisih C ini ya. Kemudian A gabungan B min C ya. Jadi nanti B min C-nya dikurangi dulu ya. Kemudian di sini digabungkan dengan A. Kemudian berikutnya A gabungan B irisan C. Jadi A dan B-nya digabungkan ya, tapi yang beririsan dengan C ini ya. Kemudian berikutnya A min B ya, kemudian gabungkan dengan C ya. Jadi A-nya dikurangi yang ini ya, yang A saja, tapi tidak sekaligus anggota dari himpunan B ya. Kemudian digabungkan dengan C, kalau C nanti keseluruhannya ya. Kemudian berikutnya A irisan B gabungan C ya. Jadi A irisan B nanti di sini ya. Kemudian yang satunya lagi semuanya digabungkan dengan C. Jadi nanti di sini juga menjadi bagian dari hasil dari operasi himpunan. Kemudian A dikurangi dalam tanda kurung B gabungan C. Jadi di sini B dan C-nya digabungan dulu ya. Kemudian A dikurangi yang merupakan gabungan dari B dan C ya. Jadi nanti yang A ini ya, A irisan C masih termasuk, A irisan B masih termasuk, tapi yang A irisan B sekaligus irisan C tidak termasuk. Baik, demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.